Baiklah, kita lanjutkan sesi selanjutnya pada pembahasan RBS dan RBG ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rataan bergerak sederhana. Ide dari rataan bergerak sederhana adalah data pada suatu periode dipengaruhi oleh data pada beberapa periode sebelumnya. Nah, pengaruh dari beberapa periode data sebelumnya pada rataan bergerak sederhana ini adalah sama bobotnya. Sehingga mau dia itu satu periode sebelumnya ataupun 100 periode sebelumnya itu memiliki bobot yang sama atau pengaruh yang sama terhadap data yang akan diramalkan satu periode berikutnya gitu. Kemudian akibat dari adanya hal tersebut, maka rataan bergerak sederhana ini cocok untuk data yang berpola konstan atau stasioner. Nah, prinsip dasarnya adalah data pemulusan atau data smoothing pada periode ke T itu merupakan rata-rata dari M buah data dari data periode ke T hingga ke T min M plus 1. Kemudian data smoothing pada periode ke T berperan sebagai nilai forecasting pada periode ke T plus 1. Di sini kita tujuan dari melakukan pemulusan data adalah ingin melihat pola datanya. Sehingga untuk memudahkan kita melihat pola datanya, kita harus mencari nilai M yang optimum. Kalau misalnya data tersebut kita muluskan dengan M yang sangat besar, maka nanti datanya akan sangat mulus. Sehingga pola data aslinya itu mungkin tidak akan terlihat. Tapi kalau M-nya itu terlalu kecil, mungkin datanya juga akan berpola masih kasar gitu, sehingga kita akan kesulitan juga untuk melihat pola datanya. Nah, sehingga kita perlu mencari M optimumnya ini. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan membandingkan antara menggunakan M dengan nilai tertentu dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Nanti nilai keakuratannya seperti apa? Nilai keakuratan yang lebih tinggi itu akan diambil. Jadi yang errornya itu kecil, semakin kecil errornya, atau kemarin kita sudah belajar mengenai MAPE, MSE, kemudian MAD, nilai-nilai tersebut kecil, maka kita akan memilih RBS dengan nilai M yang errornya itu kecil. Kemudian untuk keragaman data ketika dimuluskan itu akan lebih kecil dibandingkan keragaman data aktualnya. Nah, di sini contohnya, misalnya kita ada data profit bulanan dalam miliar pada suatu perusahaan di bidang ekspor-impor selama 10 bulan terakhir. Di sini bulannya, di sini datanya. Maka yang pertama kita diminta untuk menentukan data termuluskan melalui teknik rataan bergerak sederhana dengan rentang M sama dengan 3. Kemudian membuat plot time series bersama dengan data asalnya. Yang B itu kita diminta untuk menentukan ramalan besarnya profit pada setiap satu waktu ke depan. Kemudian berapa ramalan profit pada bulan ke-11 dan ke-12. Nah, di sini untuk yang A, di sini kita punya 10 data profit ya, 10 data profit 10 bulan. Kemudian kita mencari data pemulusannya atau smoothingnya dengan rumus yang sudah tersedia ini. Misalkan kita ingin mencari S3, di sini M-nya tadi sama dengan 3, berarti 1/3. Nah, I-nya itu dari T min M plus 1. T-nya kan di sini 3, berarti 3 dikurangi 3. 0 ditambah 1, berarti X1. Sampai X ke T, sampai X ke 3. Nah, di sini hasilnya untuk S3 adalah 6. Demikian juga untuk yang S4. Di sini mulai dari ini 4 dikurangi 3, 1 ditambah 1, sehingga mulainya dari X2. Sampai dengan X4. Ini ya, X2, X3, X4. Jadi 7 tambah 6 tambah 4 bagi 3 hasilnya 5,6 dan seterusnya.
Kemudian ini adalah plot time series-nya. Di sini data aktual dengan data smoothing-nya. Data aktual ditunjukkan yang biru ini, data smoothing-nya yang orange atau merah di sini. Dan di sini terlihat di sini kosong ya, karena memang tadi kita menggunakan M sama dengan 3 sehingga dua data di awal itu hilang. Tidak ada ini untuk yang data pemulusannya. Kemudian di sini untuk menentukan ramalannya, itu tinggal menggeser data smoothingnya satu periode ke depan. Ini digeser ke bawah. Jadi yang tadinya itu di data smoothing dia ke periode ketiga, di sini ke periode keempat. Yang tadinya di smoothing periode keempat, di forecasting jadi periode kelima dan seterusnya. Dan di sini untuk smoothing di periode ke-10 itu merupakan data ramalan untuk periode ke-11. Nah, di sini untuk periode ke-12-nya hasil ramalannya sama karena ini tadi diasumsikan konstan, sehingga mau kita meramalkan satu periode ke depan maupun 10 periode ke depan itu sama, 7,3 semuanya. Nah, tadi makanya di sini untuk yang forecasting menggunakan metode pemulusan itu baiknya digunakan untuk meramalkan pada periode jangka pendek. Karena dia nilainya sama semua gitu. Nah, kemudian di sini tadi yang smoothingnya 2 yang kosong, di sini jadi 3 yang kosong karena turun satu periode ke bawah. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini dari periode ke-4 sampai periode ke-10 pada kolom forecasting ini namanya adalah fit value. Kenapa fit value? Karena dia itu ada data aktualnya. Sedangkan untuk forecast value itu adalah yang di kolom forecasting di baris ke-11 dan ke-12. Ini nilai forecast value gitu. Nah, di sini pengaruh dari pemilihan M. Di sini bisa kita lihat, di sini ada data aktual ya di sini. Kemudian ada yang MA sama dengan 3, itu yang kotak ini. Kemudian MA sama dengan 6 yang warna merah. Nah, di sini bisa kita lihat, pada metode rataan bergerak dengan M yang lebih besar, itu akan menghasilkan pola data yang lebih halus. Ya. Nah, tadi yang saya bilang di awal, bahwa di sini kita tujuannya adalah untuk melihat pola datanya. Kalau misalnya nanti terlalu halus, maka pola data aslinya tidak akan terlihat. Kalau misalnya terlalu kasar, maka kita akan sulit juga untuk menentukan apa pola datanya. Sekian dulu untuk sesi ini, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.